Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Abrar Harsamuin dari kelas 11A. Kali ini kita akan membahas mengenai pil. Yuk simak video berikut. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu pil? Nah, jadi teman-teman, pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Nah, pil ini digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, bobot pil. Bobot pil berkisar dari 100 mg sampai 500 mg menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga. Sedangkan menurut buku obat yang lain, ada yang mengatakan 100 mg sampai 300 mg. Sedangkan yang kedua, bobot boli menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga lebih dari 500 mg. Ada juga yang mengatakan lebih dari 300 mg. Sedangkan yang ketiga, bobot granula kurang dari 30 mg. Nah, tujuan pemberian pil memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama, mudah digunakan atau ditelan. Yang kedua, rasa obat yang tidak enak dapat ditutupi. Yang ketiga, relatif lebih stabil dibandingkan serbuk dan sulotio. Yang keempat, sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki secara lambat. Sedangkan kerugiannya, obat yang dikehendaki memberikan aksi yang cepat. Yang kedua, obat yang dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Yang ketiga, bahan obat padat atau serbuk yang voluminous dan bahan obat cair dalam jumlah besar. Dan yang keempat, penyimpanan lama sering menjadi keras dan tidak memenuhi waktu hancur. Dan yang terakhir, ada kemungkinan ditumbuhi jamur dan dapat diatasi dengan bahan pengawet. Selanjutnya kita mau membahas mengenai syarat pil menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga. Menurut Farmakope edisi ketiga ada 4. Yang pertama, pada penyimpanan bentuknya harus tetap, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam pencernaan. Yang kedua, pil salut enterik disalut secara khusus sehingga tidak hancur dalam lambung tetapi hancur dalam usus halus. Yang ketiga, memenuhi keseragaman bobot Farmakope Indonesia. Dan yang terakhir, memenuhi waktu hancur Farmakope Indonesia. Komponen utama pil memiliki 4. Yang pertama, zat utama, jumlah kecil. Zat pengisi fungsinya untuk menambah massa atau memperbesar volume pil. Berikut contohnya. Dan yang kedua, zat pengikat untuk melekatkan massa pil antara yang satu dengan yang lain. Berikut contohnya. Dan yang ketiga, zat pembasah. Massa perlu dibasahi untuk dapat dibentuk. Berikut contohnya. Zat penabur setelah pil terbentuk untuk mencegah sediaan pil yang satu dengan yang lain tidak melekat. Dan contoh zat penabur. Selanjutnya, jadi yang harus mutlak ada dalam pembuatan pil adalah zat pengisi, zat pengikat, zat pembasah, dan zat penabur. Dan ada lagi nih zat tambahannya, yang pertama, yang terakhir, zat penyalut. Zat penyalut ditambahkan untuk tujuan tertentu. Macam-macam tujuan penyalut sebagai berikut. Yang pertama, untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktifnya. Yang kedua, mencegah perubahan atau teroksidasinya zat aktif oleh udara. Yang ketiga, supaya pil tidak pecah di lambung karena zat aktif dapat mengiritasi lambung atau zat aktif rusak oleh asam lambung. Contohnya zat penyalut sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan gambar alat pil tradisional. Bisa diperhatikan secara jelas. Dulu pada saat mesin sekarang, alat inilah yang digunakan untuk pembuatan pil. Dan digunakan sampai sekarang untuk pembuatan pil tradisional.
cara pembuatan sediaan pil ada 4. Yang pertama pembuatan massa pil, yang kedua pemotongan pil, yang ketiga pembulatan pil, dan yang terakhir penyalutan pil. Berikut penjelasan cara pembuatan. Yang pertama, campur serbuk obat ditambah dengan zat pengisi, ditambah zat pengikat, kemudian digerus secara homogen. Yang kedua, tetesi atau masukkan zat pembasah sambil digerus dan ditekan sampai diperoleh massa yang saling mengikat dan plastis. Kemudian, massa pil dibuat bentuk batang dengan cara digulungkan pada papan kayu yang datar lalu dipotong dengan pisau pemotongan yang ada pada papan pil. Yang keempat, pil di atas digelindingkan sambil ditekan pada papan pembulat pil sampai bulat. Dan yang terakhir, gunakan zat penabur untuk menghindari melengketnya massa pil atau pil dapat pada alat yang digunakan. Nah, ada cara pembuatan yang khusus nih ketika zat pil memiliki bau atau zat aktif yang sangat pekat. Jadi kita memerlukan untuk penyalutan. Cara penyalutan ini kita membutuhkan cara yang khusus. Nah, pasti teman-teman bertanya nih pada materi sebelumnya, apakah pil sama dengan granula? Yap, betul. Granula sama persis dengan pil, tapi bedanya granula adalah pil kecil yang bobotnya kurang dari 30 mg dan mengandung 1 mg bahan berkhasiat kecuali dinyatakan lain. Pembuatan granula disebut pilway. Pengikat atau zat pengisi yang digunakan untuk setiap granul adalah 1, 22 mg skrumpulf dan 3 mg PGS. Yang kedua 20 mg laktosum dan 5 gram PGA. Dan yang terakhir 5 mg sodium dan 20 mg radix. Oke guys, itu saja materi mengenai pil. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi email, nomor, dan Instagram pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.